Vopera kembali bersuara atas tuduhan dan penilaian dari oknum tertentu yang dianggap tidak mendasar dan bahkan ada tendensi yang mengarah kepada memfitnah. Mengkritik itu adalah bagian dari pengawasan, namun harus dibarengi dengan sebuah data konkret sehingga kritikan yang disampaikan benar-benar bermanfaat. Ya baik, pada kesempatan ini kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Vopera akan menyampaikan siaran pers terkait dengan pernyataan dari salah seorang aktivis di pro demokrasi yang telah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang terkesan bahwa proses pengangkatan atau penunjukan pejabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya, pejabat wali kota, pejabat bupati di Provinsi Papua Barat Daya ini dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Presiden Republik Indonesia ini terkesan asal-asalan. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat ingin menyampaikan bahwa proses penunjukan atau pengangkatan pejabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan juga pejabat wali kota dan pejabat bupati di Provinsi Papua Barat Daya ini telah dilalui melalui mekanisme administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak ada di sini yang dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri maupun juga Bapak Presiden Republik Indonesia ini terkesan asal-asalan. Ini harus diklarifikasi kepada seluruh publik dan juga kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya sehingga tidak terhasut dengan pernyataan-pernyataan yang terkesan memojokkan pemerintah. Ya, kita semua telah mengetahui bahwa proses ini dilakukan dengan baik dan benar. Para pejabat gubernur, para pejabat bupati, dan para pejabat wali kota yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Presiden Republik Indonesia ini, mereka ini telah memenuhi syarat kepegawaian yang diatur dalam undang-undang peraturan yang mengatur tentang kepegawaian. Sehingga mereka ini adalah pejabat murni aparatur sipil negara yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya dan juga bahkan di kabupaten kota di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga bagi kami Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya melihat ini pernyataan-pernyataan yang terkesan mungkin ada tendensi politik di 2024 atau terkesan mungkin ini ada pernyataan-pernyataan pesan sponsor. Nah, sehingga pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan kepada setiap aktivis atau setiap siapa saja yang ingin mengkritisi pemerintah ataukah ingin menyerang para pejabat-pejabat kita ini harus mereka punya data yang akurat. Begitu. Sehingga tidak terkesan bahwa pejabat negara atau presiden maupun juga Menteri Dalam Negeri ini mereka sudah kerja sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Nah, kemudian juga ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat kita bahwa ada juga disoroti bahwa telah terjadi kesenjangan di Provinsi Papua Barat Daya di kabupaten kota yang mungkin mereka tidak merasa tersentuh oleh pelayanan pemerintah. Kami dapat menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa dan ini menjadi ketahuan bagi semua kita bahwa para pejabat kita, pejabat bupati atau pejabat wali kota yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri ini mereka ditunjuk pada bulan Agustus dan dilantik pada tanggal 22 ya Agustus tahun 2022 di 3 daerah di Provinsi Papua Barat Daya ya kabupaten kota. Mereka ini dilantik ya pada bulan Agustus atau pertengahan tahun atau mendekati akhir tahun. Sehingga APBD Induk tahun 2022
Dan juga APBD perubahan tahun 2022 itu sudah ditetapkan oleh pejabat bupati atau pejabat wali kota sebelumnya. Sehingga mereka yang ditunjuk ini hanya datang melaksanakan tugas-tugas di sisa tahun anggaran. Sehingga tidak ada kewenangan mereka terkait dengan mengatur anggaran atau mengatur kewenangan lainnya di APBD perubahan. Tugas mereka ini terkait dengan anggaran, ini mereka baru melaksanakan APBD 2023 ini lah yang ketiga kepala daerah ini baru melakukan, mereka lah yang punya kewenangan untuk melakukan penyusunan APBD 2023. Dan ini nanti baru berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Sehingga APBD Induk 2023 bahkan APBD perubahan 2023 itu nanti baru selesai terukur kepuasan masyarakat itu nanti di Desember. Sehingga kami berharap atau menyarankan kepada seluruh tokoh-tokoh para aktivis, kita boleh mengkritisi, ya, kita boleh mengkritisi pemerintah, tapi kita harus punya data, ya, sehingga tidak terkesan apa yang kita sampaikan ini lebih tendensius kepada memfitnah, ya, itu atau menyerang pribadi orang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, kita ini semua berintelektual, ya, berpendidikan. Kita juga harus mengedukasi masyarakat kita ini dengan cara-cara yang baik dan benar, ya begitu. Ya sehingga ya teman-teman yang mau ini silakan, tapi proses-proses yang sementara sedang berlangsung ini adalah proses pemerintahan. Ya, proses-proses pemerintahan baik itu dalam pergantian pejabat atau penunjukan pejabat bupati, pejabat wali kota maupun pejabat gubernur, nantinya itu adalah proses-proses pemerintahan. Dan yang berhak mengatakan menilai bahwa pejabat gubernur itu gagal atau pejabat bupati, pejabat wali kota itu gagal itu adalah hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Karena mereka yang ditugaskan ini ya sudah diatur dalam aturan. Baik itu dalam peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan maupun juga dalam surat keputusan pengangkatan pejabat gubernur maupun juga dalam pengangkatan pejabat wali kota. Sehingga yang menjadi ukuran inilah yang mengatakan mereka tidak berhasil itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Mereka lah yang bertugas melakukan evaluasi, ya. Saya melihat, ya kami dari Fopera melihat bahwa proses-proses pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya ini kan berjalan normal-normal saja. Ya. Kalau tadinya dari aktivis demokrasi minta untuk gubernur dievaluasi dan diganti, dia punya datanya apa? Ukuran apa yang dia gunakan? Begitu. Kita saja baru kemarin tanggal 17 Juli bertepatan dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur. Disitulah Pak Gubernur melaunching program Paitua dan juga program Papeda yang memberikan bantuan stimulan kepada kredit kepada pengusaha-pengusaha muda dan pengusaha-pengusaha asli Papua untuk mendapat kredit dari 1 sampai 10 juta dengan bunganya ditanggung oleh pemerintah. Dan juga program Paitua yang diberikan kepada lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Dan ini mendapat pujian, ya, mendapat respon yang baik dari Bapak Wakil Presiden. Bahkan juga Bapak Wakil Presiden sampaikan bahwa untuk mengevaluasi kinerja gubernur itu belum saatnya, begitu. Karena hari ini gubernur masih melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Gubernur hanya bisa dapat diganti itu oleh presiden maupun oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, tapi untuk sejauh ini Gubernur Papua Barat Daya telah melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Begitu. Ya, sehingga kita tidak boleh lagi membangun opini-opini yang terkesan ya menghasut atau kemudian kita menciptakan kondisi daerah yang tidak stabil. Hari ini kita di Papua Barat Daya menurut pengamatan kami dari Forum Pengawal Perjuangan Rakyat Fopera Papua Barat Daya, keadaan keamanan di Provinsi Papua Barat Daya ini hari ini aman-aman saja dan kondusif terkendali. Ya. Sehingga ya kami melihat ini pernyataan-pernyataan yang kelihatannya ada pesan sponsor. Begitu. Masa mereka bilang Maibrat itu gagal? Apakah dia sudah pernah ke Maibrat? Iya kan? Begitu. Apakah dia sudah datang ke Kabupaten Sorong? Dia sudah datang ke Kota Sorong. Maibrat yang hari ini pejabat bupatinya melakukan aktivitas yang langsung menyentuh kepada masyarakat, melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah terluar.
misalnya ke Mare, dalam 1 tahun ini hampir 3 sampai 5 kali beliau datang ke Mare. Ini padahal daerah terluar. Ya, datang juga ke Eva Timur, kemudian melakukan pemindahan eksodus masyarakat pasca konflik di Maibrat, dan ini sukses dan berhasil. Begitu. Sehingga mungkin saya menduga bahwa saudara saya ini yang dari aktivis demokrasi ini mungkin dia tinggalnya tidak di Sorong. Dan saya tahu itu pasti dia tidak tinggal di Sorong. Dia tinggal di tempat lain. Sehingga kalau mau ingin tahu keadaan di Sorong, datanglah sering-sering ke Sorong, lihat keadaan di kampung halamanmu, di tempatmu, sudah berubah ke belum. Begitu. Tanyalah kepada masyarakat, apakah kepala daerah kita, gubernur ini bagus enggak? Ataukah bupati, wali kota di sini bagus enggak? Gitu. Supaya memberikan pernyataan itu ya sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi fakta hari ini di Papua Barat Daya ini baik-baik saja. Begitu. Sehingga kalau memang dia ada pesan sponsor dari orang-orang lain, ya saya menyarankan lebih baik siapkan diri saja untuk maju saja nanti di 2024. Karena ini kan sudah dekat. Begitu. Itu supaya elegan, begitu. Karena kepala daerah yang datang ini mereka melaksanakan tugas negara, tugas pemerintah. Mereka tidak punya kepentingan politik, ya. Mereka ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, menyiapkan, terutama adalah menyiapkan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga pemilu kada nanti 2024, begitu. Terkait dengan siapa yang mau ditunjuk nanti jadi pejabat gubernur, nantinya pejabat bupati, pejabat wali kota, itu adalah keputusan negara, keputusan pemerintah. Dalam hal ini presiden dan menteri dalam negeri. Jadi kita juga tidak usah membuat situasi ini menjadi memperkeruh suasana. Marilah kita jaga keamanan, jaga Kamtipmas, masyarakat kita tetap saja melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak usah terpancing dengan isu-isu yang murahan. Begitu, ya. Ini proses pemerintah. Pemerintah ini punya aturan untuk menetapkan, untuk mengangkat orang menduduki jabatan gubernur, PJ gubernur, jabatan PJ wali kota, jabatan PJ bupati, itu sudah punya standar, sudah punya penilaian, aturan yang sudah ditentukan. Tidak serta-merta atau tidak asal-asalan ditunjuk, ya. Proses ini juga melibatkan kementerian lembaga lainnya, gitu. Jadi kalau dibilang menteri dalam negeri dan wapres itu asal-asalan dan presiden asal-asalan, itu tidak benar, ya. Menteri dalam negeri tidak kerja sendiri, melibatkan kementerian terkait, ya. Ini juga melalui proses screening, ya. Ya, di KPK, di BPK, di Kejaksaan, bahkan juga mungkin juga melibatkan Badan Intelijen